Ratusan orang yang tergabung dari berbagai ormas berunjuk rasa meminta KPK mengusut tuntas kasus reklamasi pantai. Mereka juga meminta KPK memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait kasus tersebut. Ratusan pengunjuk rasa dari Front Pembela Islam, Front Betawi Rempuk, Front Betawi Bersatu, dan sejumlah elemen lainnya datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka membawa 3 tuntutan, yaitu lengserkan Ahok, tangkap Ahok karena korupsi, serta lengserkan Ahok karena melanggar konstitusi. Perwakilan Ormas kemudian menemui Wakil Ketua KPK Saud Situmorang. Mereka meminta KPK menangkap Basuki Cahayapurnama dalam kaitannya dengan kasus Rumah Sakit Sumber Waras serta reklamasi Teluk Jakarta. Tanggapan dari KPK siap melanjutkan penyidikan untuk segera memberitahu kepada rakyat bahwa Ahok bersalah atau tidak bersalah. Tapi dengan data yang kami bawa, ini Ahok jelas bersalah. Kami punya data yang lengkap bahwasanya dia bersalah. Kami punya data yang valid bahwasanya dia melanggar. Semua yang dia langgar kami catat. Bahkan yang kemarin ditangkap dari anggota DPRD. Kenapa legislatifnya ditangkap? Padahal korelasinya kuat sekali dengan yang namanya eksekutif. Harus semuanya kena. Bukan hanya Sanusi, Ahok juga tanya itu semuanya. Reklamasi itu. Ketua Umum FPI Muhammad Rizik Syihab menegaskan tidak ada unsur rasis ataupun fasis dalam unjuk rasa ini. Jadi sudah jelas semua, intinya tangkap Ahok karena korupsi. Tangkap Ahok karena korupsi. Selama aksi protes berlangsung, para pengunjuk rasa menutup sementara ruas jalan dari arah Menteng ke arah Mampang Perapatan. Dari Jakarta, Cynthia Ray, Junaidi Syaifuddin, TV One mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku siap dipanggil KPK terkait dugaan kasus suap pembahasan Raperda reklamasi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat berharap KPK bisa mengungkap kasus suap itu hingga ke akar-akarnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku siap dipanggil KPK terkait kasus suap Raperda reklamasi yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi dan Dirut PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. Ahok menegaskan akan memberikan semua data dan keterangan yang dibutuhkan oleh KPK dalam kasus tersebut. Selain itu, Ahok juga memberikan komentar terkait pencekalan terhadap pemilik PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan oleh KPK dalam kasus yang sama. Sedayu Group itu dicegah sama KPK. Saya baca di berita. Sudah dengar, tanggapannya gimana, Pak? Ya, saya kira kalau kepentingan KPK kan harus hargai. KPK kan tidak ingin ada yang lagi keluar negeri waktu dipanggil, gampang. Saya kira. Oh, siap dong, kita harus hargain. Kita harus kasih keterangan kenapa seperti ini. KPK pasti kan tanya sama kita. Kita kan kirim data semua, prosesnya seperti apa. Ya, tinggal tunggu aja dia minta data apa, kita kirim. Kan ini kan yang membahas itu juga bukan saya kan, yang membahas kan sekda yang mimpin. Saya hanya disposisi kebijakan. Ya, KPK pasti panggil mereka dulu. Kalau lihat kata keterangan hubungan saya, pasti akan panggil saya. Ya. Oh, memang kaitannya Agung Sedayu Group dengan proyek reklamasi ini apa, Pak? Tahu, Pak? Kan dia punya pulau reklamasi. Pulau apa aja, Pak? Dia yang bangun duluan. Jadi salah satu pulau yang udah selesai ada punya Agung Sedayu dan punya Pelindo. Pulau N yang kita kenal dengan New Tanjung Priok itu juga bagian reklamasi 17 pulau. Kira-kira kenapa dia dicegah gitu, Pak? Saya nggak tahu. Tanya sama KPK, saya nggak bisa. Tapi layak apa untuk dicegah, Pak? Saya nggak tahu. Tanya sama KPK. Saya kira KPK nggak mungkin putuskan sembarangan. Pasti ada alasan semua. Kalau nggak digugat orang dong. Ya. Terima kasih, Pak. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat berharap agar KPK bisa mengungkap kasus suap pembahasan Raperda reklamasi tersebut hingga ke akar-akarnya. Enggak komentar lah, itu urusannya KPK lah ya, urusannya KPK, urusan hukum ya, jadi kita semua
Ya kita kawal lah proses hukum ini secara tuntas, secara baik gitu ya. Jadi kalau bisa sampai ke akar-akarnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi sebagai tersangka. Sanusi ditetapkan sebagai tersangka bersama Dirut Agung Podomoro Land Arisman Wijaya dan karyawannya Trinanda Prihantoro. Mereka ditangkap tangan terkait suap pembuatan raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam kasus ini, KPK juga telah mencekal Sugianto Kusuma atau Aguan Sugianto. Pencegahan Aguan diduga terkait keterlibatan dalam kasus suap reklamasi tersebut. Fahri Hamzah hingga saat ini mengaku tidak mengetahui alasan pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Semua klarifikasi yang disampaikannya kepada Ketua Majelis Syuro PKS justru dianggap sebagai perbuatan tidak disiplin. Fahri menegaskan akan menempuh jalan hukum terkait pemecatan dirinya dari Partai Keadilan Sejahtera. Rupanya ini masalahnya semua yang terjadi tadi, dialog-dialog saya itu dianggap sebagai tindakan tidak disiplin. Jadi saya tidak melihat ada masalah partai di sini, sebab secara struktural saya tidak punya masalah. Saya tidak pernah berkelahi dengan kader, saya tidak pernah ada catatan di grup pembinaan saya tidak ada catatan di fraksi, saya tidak pernah ditegur B1, SB2 tidak ada, karena fraksi juga punya kode etik. Tidak ada catatan kader sama sekali, tidak ada catatan struktur sama sekali. Yang ada ini adalah seolah-olah ada keinginan pribadi dari pimpinan partai yang tidak saya penuhi, mungkin karena tekanan atau apa, lalu saya dikriminalisasi dan dianggap tidak disiplin, dan tidak disiplin ini menjadi layak untuk dipecat dan diberhentikan dari seluruh struktur atau tingkat keanggotaan. Maka saya juga sebagai warga negara tentu akan membawa masalah ini ke wilayah hukum. Secara sekilas saya telah mengidentifikasi bahwa PKS telah melakukan begitu banyak perbuatan melawan hukum yang cukup serius dan mengajukan tindakan dari para pimpinan partai yang telah melakukan serangkaian tindakan perbuatan melawan hukum, ya, dan tindakan-tindakan lainnya tentunya yang kami identifikasi secara baik dari sekarang. Nanti insya Allah momen-momennya akan kami laporkan kepada publik, kepada teman-teman media. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa saya tidak memulai kasus ini. Saya tidak memulai. Saya tidak pernah memulai satu peristiwa. Saya tidak pernah cari gara-gara. Dalam hidup saya pantang mencari gara-gara. Saya tidak pernah cari musuh. Tapi kalau saya dianggap musuh, saya tidak pernah lari. Dan nama Fahri Hamzah ini sendiri memang tak bisa dilepaskan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ya, salah satu pendiri yang lugas dan tegas mengeluarkan kritik menjadi ciri khasnya. Karirnya cemerlang di era kepemimpinan Anies Mata dan kini gaya ceplas-ceplosnya itu justru membuat elit PKS jengah. Fahri Hamzah adalah salah satu ikon Partai Keadilan Sejahtera. Pria asal Nusa Tenggara Barat ini termasuk salah satu pendiri PKS yang dahulu bernama Partai Keadilan. Dengan gaya seadanya, ceplas-ceplos dan energik, membuat warna baru di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan gaya khasnya, Fahri kerap menjadi corong PKS untuk menyuarakan kebijakan partai. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS masuk dalam koalisi pemerintahan. Namun, tak jarang kritik keras juga disuarakan melalui Fahri. Bahkan, Fahri tak jarang melontarkan kritik yang keras, seperti pembubaran KPK. Mengkritik kebijakan pemerintahan Joko Widodo.
hingga bersitegang dengan penyidik KPK yang melakukan penggeledahan dengan membawa anggota polisi bersenjata lengkap ke gedung Dewan. Fahri jugalah yang menjadi bemper Partai Keadilan Sejahtera saat Presiden partai kala itu, Lutfi Hasan Ishak, dicokok KPK dengan tudingan korupsi daging sapi. Karir politik Fahri Hamzah kian moncer di bawah kepemimpinan Anies Mata. Fahri diamanahkan untuk mengisi kursi Wakil Ketua DPR, meski banyak kader yang lebih senior darinya. Duduk sebagai Wakil Ketua DPR pun tak mengubah gaya khas sumbawannya yang lugas. Fahri tak sungkan mengkritik pemerintah. Gaya yang tak biasa itulah yang mungkin membuat segelintir elit PKS jengah. Menegur, meminta mundur, hingga akhirnya mengeluarkan Fahri Hamzah dari jamaah Partai Dakwah. Pemirsa, masih akan kembali usai jeda berikut sesaat lagi. Teman-teman. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menganggap tidak aneh dengan tertangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi dalam operasi tangkap tangan KPK. Ahok menilai Sanusi tidak pernah melaporkan harta kekayaannya dan juga Sanusi diketahui selalu bergaya hidup mewah. Hidupnya mewah aja, jam tangannya miliaran. Saya ketemu mobilnya miliaran semua mobil yang kelas atas dia punya. Ya saya nggak tahu, mungkin dia orang kaya kali. Ya, berapa penghasilannya, gaya hidupnya. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu loh. Nah sekarang LHKP-nya kagak lapor gimana coba? Kamu cek aja tuh Sanusi sama Taufik lapor LHKP enggak? Kagak, naik S-Class, Range Rover, Jaguar. Ya kan, Alphard tuh ada kelas atas lah, Mercy yang C-Class, ya susah kita ngomong. Hari ini akan segera merilis informasi mengenai operasi tangkap tangan yang mereka lakukan kemarin yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta. Kami langsung bergabung bersama rekan-rekan kami, ada Syahzawi Sastro dari Gedung KPK Jakarta dan Laila Zahra dari Gedung DPRD Jakarta. Saya akan ke Syahza terlebih dahulu. Syahza, setelah merilis informasi kasus PTBA yang merupakan BUMN, kapan KPK akan merilis informasi tangkap tangan yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta? Ya, Zakia, tadi memang pada konferensi pers yang tadi pagi dilakukan, memang pimpinan KPK Agus Raharjo menyatakan bahwa nanti sore rencananya akan dilakukan kembali konferensi pers ini terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan malam tadi yang telah mengamankan satu orang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Memang Muhammad Sanusi ini tadi malam diamankan oleh KPK bersama dengan juga mobil mewahnya, yaitu dengan merek Jaguar dan beberapa dokumen yang diduga ini memang merupakan untuk dilakukannya penyelidikan lebih lanjut. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui kasus apa yang membelit Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini, maksud kami Muhammad Sanusi. Dan Muhammad Sanusi ini merupakan anggota fraksi Partai Gerindra yang berada di DPRD DKI Jakarta, dan Muhammad Sanusi ini masuk dalam daftar bakal calon gubernur dari Partai Gerindra. Dan selain itu juga informasi ditahannya Muhammad Sanusi telah dibenarkan oleh istrinya dan juga rekan-rekannya dari Partai Gerindra. Dan diketahui juga Sanusi ini hingga saat ini belum menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kami masih terus menunggu, Zakia, bagaimana keterangan resmi terkait operasi tangkap tangan yang lagi-lagi membelit anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini. Zakia. Syahza, dari informasi yang beredar dan juga yang bisa Anda himpun di sana, siapa saja yang terlibat dalam kasus ini?
Ya, Zakia, untuk informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus OTT KPK ini, kami hingga saat ini belum dapat memberikan informasi. Namun kemarin malam KPK telah melakukan penyegelan terhadap beberapa ruangan di DPRD DKI Jakarta. Ada 4 ruangan yang disegel oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu ruang dari Ketua Komisi DPRD Jakarta Muhammad Sanusi, lalu ruang dari Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik. Dan untuk informasi, Muhammad Taufik dan Muhammad Sanusi ini merupakan saudara kandung. Kemudian ruang pemantau CCTV dan ruang kabak perundang-undangan. Demikian, Zakia. Baik, terima kasih Syahza atas informasinya. Sekarang saya akan ke Laila. Laila, ruangan mana saja yang digeledah oleh KPK? Ya, Zakia dan Robert, pasca ditangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi oleh KPK melalui operasi tangkap tangan kemarin malam, KPK melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruang kerja di DPRD DKI Jakarta. Ada 4 ruang yang disegel oleh KPK, yaitu ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi yang terletak di lantai 1, ruang kabak perundang-undangan sekretariat DPRD yang terletak di lantai 5, ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra yaitu Muhammad Taufik, ya ini kakak kandung dari Muhammad Sanusi, di lantai 9, dan ruang kontrol CCTV. Sebagaimana terlihat, ruang kerja Ketua Komisi D terlihat tertutup rapat dan diberi garis KPK dengan tulisan dilarang melewati garis batas. Kondisi yang sama juga terjadi di ruang kerja Muhammad Taufik, namun yang membedakan adalah adanya penjagaan yang ketat dari ruang kerja M. Taufik dan juga ruang kontrol CCTV serta ruang kabak perundang-undangan DPRD DKI Jakarta. Tidak ada aktivitas tetap berjalan seperti biasanya di gedung DPRD DKI Jakarta, tidak ada yang berbeda dari hari biasanya. Zakia dan Robert. Iya, Laila, dengan adanya penggeledahan ini apakah mengganggu aktivitas Dewan di sana? Hingga saat ini tidak terlihat adanya aktivitas dari di keempat ruang yang disegel di DPRD DKI Jakarta. Namun M. Taufik tidak terlihat berkantor pada hari ini dan tidak ada aktivitas di ruang kabak perundang-undangan DPRD DKI Jakarta maupun di ruang kontrol CCTV dan juga di ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta. Namun pada agenda-agenda lain dan pada aktivitas lainnya di gedung DPRD DKI Jakarta tetap berjalan normal seperti biasanya. Sementara informasi yang kami dapatkan dari sini, KPK akan mendatangi ruang-ruang kerja di DPRD DKI Jakarta yang telah disegel untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Zakia dan Robert. Iya, baik. Terima kasih Laila Zahra atas informasinya langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Dan sebelumnya ada Syahzawi Sastro dari gedung KPK. Seperti Anda ketahui, kemarin kita melakukan operasi tangkap tangan. Pagi ini kita khusus untuk yang kejadian pagi, karena kita diburu oleh tenggat waktu yang 24 jam, kita harus sudah mengeluarkan sprindiknya. Nah, sprindiknya sudah kita tanda tangani tadi sebelum 24 jam, jadi anak-anak sudah bergerak untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut terhadap kasus ini. Nah, nanti waktunya akan ditentukan kemudian. Kita khusus akan menggelar yang OTT yang kedua. Jadi saya mohon pertanyaannya yang pagi ini sekitar OTT yang pertama aja ya. Pertama yang ingin saya sampaikan, KPK mengamankan 3 orang dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Kamis tanggal 31 Maret 2016 pukul 9 pagi di sebuah hotel di Bilangan Cawang, Jakarta Timur.
ketiga orang tersebut adalah SWA, Direktur Keuangan PTBA. PTBA ini salah satu BUMN kita. Kemudian DPA, Senior Manager dari PTBA tadi. Berikutnya adalah MRD. MRD ini swasta. Kemudian saya sampaikan kronologis kegiatan penangkapan terjadi sebagai berikut. Pertama, Rabu malam tanggal 30 Maret, sekitar pukul 9 malam atau 21, MRD dan DPA membuat janji untuk bertemu di hotel tersebut. Kemudian, Kamis pagi, tanggal 31 Maret, sekitar pukul 8.20, mereka bertemu di hotel yang sudah dijanjikan tadi. Saat terjadi penyerahan dari DPA ke MRD, dilakukan di lantai 1 toilet pria. Setelah penyerahan, keduanya keluar dari hotel dan kembali ke mobil masing-masing. Saat penangkapan ditemukan uang sejumlah US dollar 148.835 yang terdiri dari 1.487 pecahan 100 dolar dan 1 lembar pecahan 50 dolar, 3 lembar pecahan 20 dolar, 2 lembar pecahan 10-an dolar, kemudian 5 lembar pecahan 1 dolar. Kemudian pemberian tersebut diduga untuk menghentikan penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi pada PTBA di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Setelah melakukan pemeriksaan 1 kali 24 jam pasca penangkapan, KPK telah melakukan gelar perkara. KPK memutuskan untuk meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan sejalan dengan penetapan 3 orang tersangka. Suratnya sudah kami tanda tangani. Ya, jadi sebelum 24 jam surat penyidikan itu sudah kami tanda tangani. Nah, ini adalah bukti yang kita dapatkan pada waktu penyerahan itu. Mungkin ditampilkan aja, Dik. Setelah ini atau salah juga dulu ya? Iya, Pak, salah juga dulu. Nah, terhadap ketiga tersangka disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana atau pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 53 ayat 1 KUHP pidana. Kemudian yang perlu Anda catat juga, semalam telah dilakukan pemeriksaan awal saksi terhadap 2 orang dari Kejaksaan Tinggi DKI, yaitu Bapak SS dan Bapak TS. Malah selesai pemeriksaannya jam 5 pagi. Kemudian perlu saya apresiasi teman-teman dari Kejaksaan karena operasi ini berhasil dilakukan atas kerjasama yang baik antara Kejaksaan Agung dan KPK. Dan untuk langkah selanjutnya bisa saja kasus ini membuka Pandora yang lebih luas. Itu kita akan selalu berhubungan, akan selalu berkoordinasi dengan teman-teman dari Kejaksaan. Ratusan orang yang tergabung dari berbagai ormas berunjuk rasa meminta KPK mengusut tuntas kasus reklamasi pantai. Mereka juga meminta KPK memeriksa Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama terkait kasus tersebut. Ratusan pengunjuk rasa dari Front Pembela Islam, Front Betawi Rempuk, Front Betawi Bersatu, dan sejumlah elemen lainnya datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka membawa 3 tuntutan, yaitu lengserkan Ahok, tangkap Ahok karena korupsi, serta lengserkan Ahok karena melanggar konstitusi. Perwakilan Ormas kemudian menemui Wakil Ketua KPK Saud Situmorang.
Mereka meminta KPK menangkap Basuki Cahayapurnama dalam kaitannya dengan kasus Rumah Sakit Sumber Waras serta reklamasi Teluk Jakarta. Tanggapan dari KPK siap melanjutkan penyidikan untuk segera memberitahu kepada rakyat bahwa Ahok bersalah atau tidak bersalah. Tapi dengan data yang kami bawa, ini Ahok jelas bersalah. Kami punya data yang lengkap bahwasanya dia bersalah. Kami punya data yang valid bahwasanya dia melanggar. Semua yang dia langgar kami catat. Bahkan yang kemarin ditangkap dari anggota DPRD. Kenapa legislatifnya ditangkap? Padahal korelasinya kuat sekali dengan yang namanya eksekutif. Harus semuanya kena. Bukan hanya Sanusi, Ahok juga tanya itu semuanya. Reklamasi itu. Ketua Umum FPI Muhammad Rizik Syihab menegaskan tidak ada unsur rasis ataupun fasis dalam unjuk rasa ini. Jadi sudah jelas semua, intinya tangkap Ahok karena korupsi. Tangkap Ahok karena korupsi. Selama aksi protes berlangsung, para pengunjuk rasa menutup sementara ruas jalan dari arah Menteng ke arah Mampang Perapatan. Dari Jakarta, Cynthia Ray, Junaidi Syaifuddin, TV One mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku siap dipanggil KPK terkait dugaan kasus suap pembahasan Raperda reklamasi. Sementara itu, Wakil Gubernur Jarod Saiful Hidayat berharap KPK bisa mengungkap kasus suap itu hingga ke akar-akarnya. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku siap dipanggil KPK terkait kasus suap Raperda reklamasi yang menjerat anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi dan Dirut PT Agung Podomoro Land Arisman Wijaya. Ahok menegaskan akan memberikan semua data dan keterangan yang dibutuhkan oleh KPK dalam kasus tersebut. Selain itu, Ahok juga memberikan komentar terkait pencekalan terhadap pemilik PT Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma, alias Aguan oleh KPK dalam kasus yang sama. Sedayu Group itu dicegah sama KPK. Saya baca di berita. Sudah dengar, tanggapannya gimana, Pak? Ya, saya kira kalau kepentingan KPK itu harus hargain. KPK kan tidak ingin ada yang lagi keluar negeri waktu dipanggil, gampang. Saya kira. Oh siap dong, kita harus hargain, kita harus kasih keterangan kenapa seperti ini. KPK pasti kan tanya sama kita kan kirim data semua, prosesnya seperti apa. Ya tinggal tunggu aja dia minta data apa kita kirim. Kan ini kan yang membahas itu juga bukan saya kan, yang membahas kan sekda yang mimpin. Saya hanya disposisi kebijakan, ya KPK pasti panggil mereka dulu. Kalau lihat kata keterangan hubungan saya pasti akan panggil saya. Ya. Oh, memang kaitannya Agung Sedayu Group dengan proyek reklamasi ini apa, Pak? Tahu nggak, Pak? Kan dia punya pulau reklamasi. Pulau apa aja, Pak? Dia yang bangun duluan. Jadi salah satu pulau yang udah selesai ada punya Agung Sedayu, ada punya Pelindo. Pulau N yang kita kenal dengan New Tanjung Priok itu juga bagian reklamasi 17 pulau. Kira-kira kenapa dia dicegah gitu, Pak? Saya nggak tahu. Saya sama KPK saya nggak bisa. Tapi layak apa untuk dicegah, Pak? Saya nggak tahu. Saya sama KPK. Saya kira KPK nggak mungkin putuskan sembarangan. Pasti ada alasan semua. Kalau nggak digugat orang dong. Ya. Terima kasih, Pak. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat berharap agar KPK bisa mengungkap kasus suap pembahasan Raperda reklamasi tersebut hingga ke akar-akarnya. Enggak komentar lah, itu urusannya KPK lah ya, urusannya KPK, urusan hukum ya, jadi kita semua ya kita kawal lah proses hukum ini secara tuntas, secara baik gitu ya. Dan kalau bisa sampai ke akar-akarnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi sebagai tersangka. Sanusi ditetapkan sebagai tersangka bersama Dirut Agung Podomoro Land Arisman Wijaya dan karyawannya Trinanda Prihantoro. Mereka ditangkap tangan terkait suap pembuatan Raperda reklamasi Pantai Utara Jakarta. Dalam kasus ini, KPK juga telah mencekal Sugianto Kusuma atau Aguan Sugianto
Pencegahan aguan diduga terkait keterlibatan dalam kasus suap reklamasi tersebut. Fahri Hamzah hingga saat ini mengaku tidak mengetahui alasan pemecatan dirinya dari keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Semua klarifikasi yang disampaikannya kepada Ketua Majelis Syuro PKS justru dianggap sebagai perbuatan tidak disiplin. Fahri menegaskan akan menempuh jalan hukum terkait pemecatan dirinya dari Partai Keadilan Sejahtera. Rupanya ini masalahnya semua yang terjadi tadi, dialog-dialog saya itu dianggap sebagai tindakan tidak disiplin. Jadi saya tidak melihat ada masalah partai di sini, sebab secara struktural saya tidak punya masalah. Saya tidak pernah berkelahi dengan kader, saya tidak pernah ada catatan di grup pembinaan saya tidak ada catatan di fraksi, saya tidak pernah ditegur B1, SB2 tidak ada, karena fraksi juga punya kode etik. Tidak ada catatan kader sama sekali, tidak ada catatan struktur sama sekali. Yang ada ini adalah seolah-olah ada keinginan pribadi dari pimpinan partai yang tidak saya penuhi, mungkin karena tekanan atau apa, lalu saya dikriminalisasi dan dianggap tidak disiplin, dan tidak disiplin ini menjadi layak untuk dipecat dan diberhentikan dari seluruh struktur atau tingkat keanggotaan. Maka saya juga sebagai warga negara tentu akan membawa masalah ini ke wilayah hukum. Secara sekilas saya telah mengidentifikasi bahwa PKS telah melakukan begitu banyak perbuatan melawan hukum yang cukup serius dan mengajukan tindakan dari para pimpinan partai yang telah melakukan serangkaian tindakan perbuatan melawan hukum, ya, dan tindakan-tindakan lainnya tentunya yang mewah aja, jam tangannya miliaran, saya ketemu mobilnya miliaran semua mobil yang kelas atas dia punya. Ya saya nggak tahu, mungkin dia orang kaya kali. Ya, berapa penghasilannya, gaya hidupnya. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu loh. Nah sekarang LHKP-nya kagak lapor gimana coba? Kamu cek aja tuh Sanusi sama Taufik lapor LHKPN nggak? Kagak, naik S-Class, Range Rover, Jaguar. Ya kan, Alfa tuh ada kelas atas lah, Mercy yang V-Class, ya susah kita ngomong. Hari ini akan segera merilis informasi mengenai operasi tangkap tangan yang mereka lakukan kemarin yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta. Kami langsung bergabung bersama rekan-rekan kami, ada Syahzawi Sastro dari Gedung KPK Jakarta dan Laila Zahra dari Gedung DPRD Jakarta. Saya akan ke Syahza terlebih dahulu. Syahza, setelah merilis informasi kasus PTBA yang merupakan BUMN, kapan KPK akan merilis informasi tangkap tangan yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta? Ya, Zakia, tadi memang pada konferensi pers yang tadi pagi dilakukan, memang pimpinan KPK Agus Raharjo menyatakan bahwa nanti sore rencananya akan dilakukan kembali konferensi pers ini terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan malam tadi yang telah mengamankan satu orang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi. Memang Muhammad Sanusi ini tadi malam diamankan oleh KPK bersama dengan juga mobil mewahnya, yaitu dengan merek Jaguar dan beberapa dokumen yang diduga ini memang merupakan untuk dilakukannya penyelidikan lebih lanjut. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui kasus apa yang membelit Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta ini, Taufik, maksud kami Muhammad Sanusi. Dan Muhammad Sanusi ini merupakan anggota fraksi Partai Gerindra yang berada di DPRD DKI Jakarta, dan Muhammad Sanusi ini masuk dalam daftar bakal calon gubernur dari Partai Gerindra. Dan selain itu juga informasi ditahannya Muhammad Sanusi telah dibenarkan oleh istrinya dan juga rekan-rekannya dari Partai Gerindra.
Dan diketahui juga Sanusi ini hingga saat ini belum menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kami masih terus menunggu, Zakia, bagaimana keterangan resmi terkait operasi tangkap tangan yang lagi-lagi membelit anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini. Zakia. Syaza, dari informasi yang beredar dan juga yang bisa Anda himpun di sana, siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Ya, Zakia, untuk informasi mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus OTT KPK ini, kami hingga saat ini belum dapat memberikan informasi. Namun kemarin malam KPK telah melakukan penyegelan terhadap beberapa ruangan di DPRD DKI Jakarta. Ada 4 ruangan yang disegel oleh pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu ruang dari Ketua Komisi DPRD Jakarta Muhammad Sanusi, lalu ruang dari Wakil Ketua DPRD Muhammad Taufik. Dan untuk informasi kami identifikasi secara baik dari sekarang. Nanti insya Allah momen-momennya akan kami laporkan kepada publik, kepada teman-teman media. Dan sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa saya tidak memulai kasus ini. Saya tidak memulai. Saya tidak pernah memulai satu peristiwa. Saya tidak pernah cari gara-gara. Dalam hidup saya pantang mencari gara-gara. Saya tidak pernah cari musuh. Tapi kalau saya dianggap musuh, saya tidak pernah lari. Dan nama Fahri Hamzah ini sendiri memang tak bisa dilepaskan dengan Partai Keadilan Sejahtera. Ya, salah satu pendiri yang lugas dan tegas mengeluarkan kritik menjadi ciri khasnya. Karirnya cemerlang di era kepemimpinan Anies Mata dan kini gaya ceplas-ceplosnya itu justru membuat elit PKS jengah. Fahri Hamzah adalah salah satu ikon Partai Keadilan Sejahtera. Pria asal Nusa Tenggara Barat ini termasuk salah satu pendiri PKS yang dahulu bernama Partai Keadilan. Dengan gaya seadanya, ceplas-ceplos dan energik, membuat warna baru di gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan gaya khasnya, Fahri kerap menjadi corong PKS untuk menyuarakan kebijakan partai. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PKS masuk dalam koalisi pemerintahan. Namun, tak jarang kritik keras juga disuarakan melalui Fahri. Bahkan, Fahri tak jarang melontarkan kritik yang keras, seperti pembubaran KPK. Mengkritik kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Hingga bersitegang dengan penyidik KPK yang melakukan penggeledahan dengan membawa anggota polisi bersenjata lengkap ke gedung Dewan. Fahri jugalah yang menjadi bemper Partai Keadilan Sejahtera saat Presiden partai kala itu, Lutfi Hasan Ishak, dicokok KPK dengan tudingan korupsi daging sapi. Karir politik Fahri Hamzah kian moncer di bawah kepemimpinan Anies Mata. Fahri diamanahkan untuk mengisi kursi Wakil Ketua DPR, meski banyak kader yang lebih senior darinya. Duduk sebagai Wakil Ketua DPR pun tak mengubah gaya khas sumbawannya yang lugas. Fahri tak sungkan mengkritik pemerintah. Gaya yang tak biasa itulah yang mungkin membuat segelintir elit PKS jengah. Menegur, meminta mundur, hingga akhirnya mengeluarkan Fahri Hamzah dari jamaah Partai Dakwah. Pemirsa, masih akan kembali usai jeda berikut sesaat lagi. Teman-teman.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta menganggap tidak aneh dengan tertangkapnya anggota DPRD DKI Jakarta M. Sanusi dalam operasi tangkap tangan KPK. Ahok menilai Sanusi tidak pernah melaporkan harta kekayaannya dan juga Sanusi diketahui selalu bergaya hidup mewah. Muhammad Taufik dan Muhammad Sanusi ini merupakan saudara kandung, kemudian ruang pemantau CCTV dan ruang kabak perundang-undangan. Demikian Zakia. Baik, terima kasih Syahza atas informasinya. Sekarang saya akan ke Laila. Laila, ruangan mana saja yang digeledah oleh KPK? Ya, Zakia dan Robert, pasca ditangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi oleh KPK melalui operasi tangkap tangan kemarin malam, KPK melakukan penyegelan terhadap sejumlah ruang kerja di DPRD DKI Jakarta. Ada 4 ruang yang disegel oleh KPK, yaitu ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi yang terletak di lantai 1, ruang kabak perundang-undangan sekretariat DPRD yang terletak di lantai 5, ruang kerja Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra yaitu Muhammad Taufik, ya ini kakak kandung dari Muhammad Sanusi di lantai 9, dan ruang kontrol CCTV. Sebagaimana terlihat, ruang kerja Ketua Komisi D terlihat tertutup rapat dan diberi garis KPK dengan tulisan dilarang melewati garis batas. Kondisi yang sama juga terjadi di ruang kerja Muhammad Taufik, namun yang membedakan adalah adanya penjagaan yang ketat dari ruang kerja M. Taufik dan juga ruang kontrol CCTV serta ruang kabak perundang-undangan DPRD DKI Jakarta. Tidak ada aktivitas tetap berjalan seperti biasanya di gedung DPRD DKI Jakarta, tidak ada yang berbeda dari hari biasanya. Zakia dan Robert. Iya, Laila, dengan adanya penggeledahan ini apakah mengganggu aktivitas Dewan di sana? Hingga saat ini tidak terlihat adanya aktivitas dari di keempat ruang yang disegel di DPRD DKI Jakarta. Namun M. Taufik tidak terlihat berkantor pada hari ini dan tidak ada aktivitas di ruang kabak perundang-undangan DPRD DKI Jakarta maupun di ruang kontrol CCTV dan juga di ruang Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta. Namun pada agenda-agenda lain dan pada aktivitas lainnya di gedung DPRD DKI Jakarta tetap berjalan normal seperti biasanya. Sementara informasi yang kami dapatkan dari sini, KPK akan mendatangi ruang-ruang kerja di DPRD DKI Jakarta yang telah disegel untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Zakia dan Robert. Iya, baik. Terima kasih Laila Zahra atas informasinya langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Dan sebelumnya ada Syahzawi Sastro dari gedung KPK. Seperti Anda ketahui, kemarin kita melakukan operasi tangkap tangan. Pagi ini kita khusus untuk yang kejadian pagi, karena kita diburu oleh tenggat waktu yang 24 jam, kita harus sudah mengeluarkan sprindiknya. Nah, sprindiknya sudah kita tanda tangani tadi sebelum 24 jam, jadi anak-anak sudah bergerak untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut terhadap kasus ini. Nah, nanti sore waktunya akan